Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Panisyon dengan NIM 6670-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pemerintahan dua negara, di mana di sini saya akan membahas tentang Indonesia dan Singapura. Dalam kajian sistem pemerintahan, sangat menarik untuk membandingkan praktik-praktik yang diterapkan di berbagai negara di dunia. Dua negara yang menarik untuk dibandingkan adalah Indonesia dan Singapura. Kedua negara ini memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda yang tercermin dalam sistem pemerintahan, politik, serta sosial dan budayanya. Di sini saya menyebutkan sebagai negara A, supaya tidak mensulitkan penyebutan. Hmm, Negara A yaitu Singapura, sistem pemerintahan presidensial. Negara A menerapkan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan menjabat sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Di sini presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan dipilih untuk masa jabatan tertentu, biasanya 4 sampai 5 tahun. Sistem ini memberikan stabilitas kepemimpinan dan memungkinkan pelaksanaan kebijakan dengan lebih terarah. Pemisahan kekuasaan. Pemerintah negara Singapura menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan legislatif di negara A Singapura terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilu. Badan yudikatif seperti Mahkamah Agung berfungsi pengawas konstitusional dan memastikan prinsip check and balance dalam pemerintahan. Yang ketiga ada otonomi daerah. Negara A juga menerapkan sistem otonomi daerah di mana pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengurus wilayahnya sendiri. Hal ini memungkinkan daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing setiap daerah. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisien dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Nah, di sini ada negara B. Negara B yaitu Indonesia. Dalam sistem pemerintahannya, negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan republik dengan struktur kekuasaan yang terbagi secara seimbang antara tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum diselenggarakan secara bebas, adil, dan rahasia. Itu Liberty. Sistem pemerintahan negara B memiliki ciri khas berupa otonomi daerah yang luas, di mana masing-masing provinsi dan kabupaten kota memiliki kewenangan signifikan dalam mengelola urusan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas layanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, negara Indonesia juga menganut prinsip prinsip desentralisasi kekuasaan, di mana wewenang mengambil keputusan tidak terpusat di pemerintahan pusat, tetapi didistribusikan kepada pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintah yang lebih rendah. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam responsivitas pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Ya, sebenarnya dengan perbandingan sistem kepartaian. Di sini sistem kepartaian negara A, yaitu Singapura. Negara Singapura memiliki sistem multipartai, yaitu relatif stabil. Terdapat beberapa partai besar dan menengah bersaing dalam pemilihan umum. Partai-partai ini memiliki platform dan ideologi yang berbeda, mulai konservatif hingga progresif. Partai terbesar biasanya akan membentuk pemerintah koalisi dengan partai lain untuk mendapatkan dukungan yang cukup di parlemen.
proses negosiasi dan kompromi antar pemimpin partai menjadi kunci untuk menjadi stabilitas pemerintah. Sistem kepartaian negara negara B yaitu Indonesia berbeda dengan negara B menerapkan sistem dui partai yang cenderung lebih stabil. Hanya ada dua partai besar yang dominan masing-masing berada di kutub ideologi yang berlawanan. Partai-partai kecil lainnya biasanya sulit untuk menembus dominasi dua partai ini pemerintahan biasanya didominasi oleh salah satu dari dua partai besar, sehingga membuat proses legalisasi dan mengambil kebijakan relatif lebih cepat. Namun hal ini juga bisa memicu polarisasi politik yang kuat di masyarakat. Oh ya, di sini saya salah untuk menaruh A atau B-nya, sedang di sistem negara A yaitu sistem negara Indonesia dan B yaitu Singapura. Dalam perbandingan dan implikasi. Perbedaan sistem kepartean antar negara A dan negara B memiliki konsekuensi yang berbeda. Sistem multipartai negara A mendorong kompromi dan negosiasi antar pemimpin partai sehingga cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih moderat. Di sisi lain, sistem bipartai negara B memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, namun berisiko memicu polarisasi politik yang lebih kuat. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihan sistem kepartean yang sesuai harus mempertimbangkan konteks sosial. Ya di sini Singapura hanya memiliki dua partai saja, yaitu partai-partai mempunyai partai besar, mempunyai dua partai besar saja, sedangkan Indonesia mempunyai banyak partai untuk menjadikan koalisi-koalisi yang kuat. Lanjut lagi dengan perbandingan aspek sosial budaya. Sistem sosial budaya dua negara yang ingin dibandingkan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Negara A memiliki akar budaya yang beragam dengan tradisi dan nilai-nilai yang tumbuh dari berbagai kelompok etnis, agama, dan suku yang hidup berdampingan. Sementara itu, negara B lebih homogen secara budaya dengan identitas nasional yang kuat dan dominasi budaya mayoritas. Dalam hal tradisi, negara A terkenal dengan keanekaragaman upacara adat, kesenian, tradisional, dan kuliner daerah yang mencerminkan kekayaan warisan budaya. Masyarakat di sana memegang erat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhurnya. Sedangkan negara B, tradisi lokal cenderung terus tergerus oleh modernisasi dan westernisasi, meskipun masih ada upaya untuk mempertahankan beberapa aspek budaya tradisional. Perbedaan lain terlihat dalam sistem kekeluargaan dan peran gender. Negara A masih menganut sistem kekerabatan yang kuat dengan posisi dan peran yang jelas bagi setiap anggota keluarga, sementara di negara B, struktur keluarga lebih cair dan individualis dengan pembagian peran gender yang lebih setara. Di sini ada analisis persamaan dan perbedaan. Persamaan sistem pemerintahan. Ya, di sini ada bersama sistem pemerintahan antara negara Singapura dan negara Indonesia. Pemerintah yang berbeda terdapat beberapa persamaan mendasar. Kedua negara sama-sama menganut prinsip demokrasi dengan pemilu yang diselenggarakan secara berkala, baik negara A maupun negara B. Juga mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Selain kedua negara juga memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang setara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini juga ada perbedaan sistem kepartaian. Salah satu perbedaan yang mencolok antara negara A dan negara B adalah sistem kepartaiannya, di mana negara A menganut sistem multipartai, sedangkan negara B lebih menganut sistem dua partai utama. Apa enggak dui fungsi, dui partai?
Hal ini berpengaruh pada dinamika politik, pembentukan koalisi dan proses pembuatan kebijakan masing-masing di setiap negara. Yang yaitu persamaan lainnya adalah kontras sosial budaya. Selain perbedaan dalam sistem pemerintahan dan kepartaian, negara A dan negara B juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam aspek sosial budaya. Negara A dikenal dengan masyarakat yang lebih beragam secara etnis, agama, dan bahasa, sedangkan negara B, yaitu Singapura, cenderung lebih homogen. Hal ini berimplikasi pada dinamika interaksi sosial, toleransi, dan praktik-praktik budaya yang berlaku di masing-masing negara. Implikasi praktis, yaitu persamaan. Yang terakhir adalah implikasi praktis, di mana perbedaan-perbedaan yang ada antara negara A dan negara B memiliki praktis bagi masyarakat di kedua negara. Perbedaan sistem pemerintahan dan kepartaian berdampak pada proses pembuatan kebijakan, sebuah kebijakan stabilitas politik dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu publik. Nah, sementara perbedaan sosial budaya mempengaruhi interaksi antar kelompok, nilai-nilai yang dianut, dan praktik-praktik keseharian masyarakat di masing-masing negara. Hmm. Oke, lanjut ada implikasi praktis bagi masyarakat. Pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik. Ya, di sini ada beberapa poin di mana di masing-masing negara ada implikasi praktis bagi masyarakatnya. Pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik itu poin pertama. Perbandingan sistem pemerintahan, kepartaian, dan sosial budaya antara dua negara akan memberikan kewawasan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memahami dinamika politik dan sosial yang terjadi di kedua negara. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mengerti tentang perbedaan pendekatan dan nilai yang dianut oleh masing-masing sistem sehingga dapat meningkatkan toleransi dan saling pengertian antara negara. Poin kedua ada peluang kalau kolaborasi dan tukaran budaya. Pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan sistem dapat membuka peluang bagi masyarakat kedua negara untuk berkolaborasi dalam berbagai bidang, baik dalam ekonomi, sosial, maupun budaya. Misalkan pertukaran pelajar, kerjasama bisnis, atau investasi festival budaya. Hal ini dapat memperkaya pengalaman dan wawasan masyarakat serta memperkuat hubungan antara negara. Ini yang ketiga ada inspirasi untuk perbaikan sistem domestik. Dengan mempelajari sistem pemerintahan kepartaian dan sosial budaya negara lain, masyarakat dapat memperoleh inspirasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem serupa di negara sendiri. Meskipun tidak semua sistem dapat diterapkan secara langsung, pembelajaran dari pengalaman negara lain dapat mendorong inovasi dan reformasi di dalam negeri sehingga meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada meningkatkan rasa percaya diri nasional. Pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan sistem antara dua negara dapat mendorong masyarakat untuk lebih bangga dan percaya diri terhadap sistem yang dianut di negaranya sendiri. Hal ini dapat membangun semangat nasionalisme dan rasa memiliki terhadap negaranya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memajukan negaranya sendiri. Ya. Anjing capek juga ya, 20 menit. Belum, gue pause. Udah, bisa lo. Nanti setelah record. Nggak capek dong. Mm-mm. Berarti kalau gitu sekarang dia taruh sini Nian timelapse. Ah, nggak usah lah. Ini apa sih ini loh yang ngasih tahu waktu. Iya tahu gua. Stopwatch aja kan. Iya, nggak perlu kuring. Tambah tambah dikit.
edit biar ini ya. Terus lu ketika ketika Langsung. Gue mau lanjut lagi nih. perlu ini enggak? Bukan tuh. Jangan tolol ya sih. Jangan ya. Masukin ke YouTube. Masih dia tuh bagus. Ya, kita lanjut. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisa perbandingan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun negara Indonesia dan negara Singapura memiliki beberapa kesamaan dalam sistem pemerintahannya, seperti bentuk pemerintahan republik dan pembagian kekuasaan yang serupa, namun terdapat juga perbedaan yang signifikan dan antar negara A dan negara B. Ya, negara A yaitu Indonesia menganut sistem kepartaian multipartai, sedangkan negara B atau Singapura cenderung didominasi oleh dua partai besar saja. Dari sisi sosial budaya, negara Indonesia lebih menekankan nilai-nilai individualisme dan kebebasan berekspresi, sementara negara B lebih kolektif dan menjunjung tinggi tradisi. Untuk meningkatkan kerjasama dan saling pemahaman antara kedua negara, beberapa ada rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah salah satunya melakukan pertukaran budaya dalam program pertukaran pelajar untuk saling memperkenalkan adat istiadat dan tradisi masing-masing negara. Yang kedua, mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang lebih erat. Yang ketiga, dan mendorong dialog dan diplomasi yang lebih intensif untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan negara Indonesia dan negara Singapura dapat saling belajar dari perbedaan sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya masing-masing serta memanfaatkan untuk membangun hubungan lebih harmonis dan saling menguntungkan di masa depan. Ya. Dan berdasarkan analisa perbandingan telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia dan negara Singapura memiliki beberapa perbedaan dalam sistem pemerintahan, sistem kepartaian, serta aspek sosial budaya. Terdapat juga beberapa persamaan yang dapat dipelajari dan diadopsi di antara kedua negara tersebut. Dalam sistem pemerintahan negara A, atau Indonesia lebih sentralistik dapat menjadi contoh bagi negara Singapura dalam hal efisiensi pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Sementara dalam sistem pemerintahan negara Singapura lebih desentralistik dapat menjadi inspirasi bagi negara Indonesia dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat lokal. Pertukaran praktik terbagi di bidang ini dapat memperkaya kedua sistem pemerintahan. Dari segi sistem kepartaian, negara Indonesia yang menganut sistem multipartai dapat memberikan wawasan bagi negara Singapura untuk memperkuat representasi politik yang lebih beragam, dan sebaliknya negara B yang memiliki negara Singapura B atau Singapura ini yang memiliki tradisi dominasi partai dapat dapat saling belajar untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kompetensi dan kolaborasi antar partai. Dalam aspek sosial budaya, negara Indonesia dapat mempelajari inisiatif negara Singapura dalam melestarikan warisan budaya dan mendorong sosial yang kuat, sementara negara B dapat mengadopsi pendekatan negara A yang lebih terbuka terhadap transformasi sosial dan inovasi. Saling berbagi pengalaman di bidang ini dapat memperkaya identitas budaya masing-masing. Secara keseluruhan, perbandingan antara negara Singapura atau Indonesia memberikan peluang bagi kedua negara untuk saling belajar,
atau bertukar praktik terbaik dan mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dalam membangun sistem pemerintahan, politik, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Dan yang terakhir ada berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan antara negara A dan negara B dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan, sistem pelatihan, serta aspek sosial budaya di kedua negara. Eh, Dalam sistem pemerintahan negara A menganut sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara negara B menerapkan sistem parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi pada proses pengambilan keputusan dan menyelesaikan konflik politik yang berbeda di kedua negara. Dari sisi negara B memiliki sistem multipartai dengan koalisi pemerintah yang lebih dinamis. Perbedaan ini juga membawa implikasi pada stabilitas pemerintahan dan arah kebijakan publik dalam aspek sosial budaya. Negara A cenderung lebih mungkin secara etis dan regulasi dengan sedangkan negara B. Eh, oke, baik, sampai di situ mungkin penjelasan dari saya. eh, Meskipun banyak kekurangan saya dalam menaruh A atau B yang saling ketukar, mohon dimaafkan, dan dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.